Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Poppy Nabila Vindiani dari TMB dengan NIM 2320434 akan menjelaskan tentang proyeksi pada bangun ruang balok dan juga limas. Nah, pertama-tama kita ke bangun ruang balok dulu, di mana kita membuat sebuah balok dulu. Untuk membuat balok, pertama-tama kita membuat alas balok dulu, di mana alas balok itu bentuknya adalah persegi panjang. Untuk membuatnya, pertama-tama kita klik ini, kita pilih poligon, kemudian kita membuat alasnya, kita membuat persegi panjang, misalnya panjangnya yaitu 10, terus lebarnya misalnya 6. Nah, sudah terbentuk. Karena balok itu termasuk prisma juga, maka kita klik ini, kita pilih prism, atau ini aja. Ini kita klik ini, kemudian kita masukkan tinggi balok tersebut. Kita pengennya tingginya berapa, misal kita pengen tingginya 4. Kita klik OK. Nah, sudah terbentuk balok dengan panjangnya yaitu 10, lebarnya 6, dan tingginya itu 4. Meninjau proyeksi titik H terhadap garis AB. Jadi, perlu diketahui bahwa proyeksi itu merupakan pemetaan. Jadi, perlu diketahui bahwa proyeksi itu merupakan pemetaan suatu daerah secara tegak lurus terhadap daerah lain. Jadi, syarat utama dari proyeksi itu adalah tegak lurus. Jadi, untuk proyeksi dari titik H ke garis AB, maka kita harus membuat sebuah garis yang tegak lurus. Misalnya, kita menggunakan garis bantu dengan menu perpendicular line, kita klik titik H dan juga garis AB. Nah, muncullah sebuah garis di mana garis ini tegak lurus dengan garis AB. Kemudian kita gambar dulu segmen garis dari titik H ke titik A. Nah, kita hilangkan garis bantunya ini, kita delete. Nah, kita tinjau apakah garis HA akan tegak lurus dengan AB. Kita klik ini, kita pilih angle, kita klik garis AH dan garis AB. Nah, tergambar sudut yang dihasilkan dari dua garis ini adalah 90 derajat, maka garis ini tegak lurus. Jadi, proyeksi dari titik H terhadap garis AB adalah titik A. Kemudian untuk panjangnya, untuk jaraknya, jarak dari titik H ke garis AB itu adalah garis proyeksi titik H terhadap garis AB. Jadi jaraknya adalah HA, di mana HA ini kita lihat panjangnya berapa. Kita klik ini, kemudian kita klik garisnya. Nah, sudah tertera bahwa bisa dilihat di sini bahwa segmen garis HA adalah 7,21, di mana 7,21 ini sama dengan akar 52. Atau bisa juga dicari manual, ini kan Pitagoras, maka bisa juga dengan rumus HA kuadrat sama dengan HD kuadrat ditambah DA kuadrat, maka akan dihasilkan akar 52 atau sama dengan 7,21. Oke, selanjutnya proyeksi dari titik terhadap bidang. Sebelumnya kita membuat bidangnya terlebih dahulu. Kita klik menu poligon, kita klik kita akan membuat bidang
A, C, G, E. Nah, sebelumnya kita warnai dulu bidangnya biar tidak bingung. Nah, sekarang kita akan cari proyeksi titik F terhadap bidang A, C, G, E. Tadi sudah disebutkan bahwa syarat dari proyeksi itu adalah tegak lurus, maka kita harus membuat garis dari titik F yang tegak lurus terhadap bidang A, C, G, E. Kita menggunakan ini perpendicular line, kita klik pada titik F, kemudian kita klik pada ini garis EG. Ini dia sudah terbentuk garisnya, di mana garis yang kita buat dari titik F yang tegak lurus dengan garis EG, di mana EG ini merupakan garis dari bidang A, C, G, E. Kemudian kita klik pilih perpotongan garisnya, perpotongan dari garis ini dan juga garis ini. Nah, sudah terlihat. Ini kita beri nama titik. Nah, misal ini perpotongannya kita beri nama titik W. Jadi, garis FW tegak lurus dengan garis EG, di mana EG ini merupakan garis pada bidang CGEH. Jadi, proyeksi dari titik F terhadap bidang ACGE adalah di titik W ini. Kita tinjau apakah itu tegak lurus. Pilih angel, kita klik ini dan juga ini. Nah, di sini sudah tertera bahwa FW tegak lurus dengan EG, di mana sudutnya terbentuk 90 derajat. Kemudian kita lihat panjangnya FW. Kita bisa klik ini, distance or length. Kita pilih yang ini dan ini. Nah, FW panjangnya adalah 5,14. Selanjutnya mungkin bisa dengan proyeksi lain, misalnya titik H dengan bidang ABCD. Maka kita lihat mana yang titik ini jika digabungkan pada bidang ini mana yang tegak lurus. Maka bisa dilihat dengan jelas bahwa titik H dengan titik D jika digabungkan menjadi suatu garis, maka garis itu akan tegak lurus dengan AD dan juga DC. Mungkin bisa kita lihat sudutnya di ini garis HD dengan garis AD. Nah, terlihat sudutnya 90 derajat. Kemudian garis HD dengan DC juga 90 derajat, maka bisa disimpulkan bahwa proyeksi dari titik H ke bidang ABCD adalah titik DO. Untuk jaraknya, proyeksi dari titik H pada bidang ABCD, maka jaraknya adalah ini, garis AD, garis HD. Garis HD ini merupakan jarak dari titik H pada proyeksinya, yaitu titik D pada bidang ABCD. Nah, selanjutnya yaitu proyeksi garis ke garis. Misal
kita mencari proyeksi garis FH terhadap garis BC. Maka kita bisa gunakan bantuan ini. Kemudian kita klikkan, ini kan punya 2 titik. Pertama kita menggunakan titik F terhadap garis ini. Nah, kemudian titik H juga terhadap garis ini. Nah, bisa dilihat bahwa di sini kita bisa lihat sudutnya. Garis ini dengan ini 90 derajat atau tegak lurus, kemudian garis HC dengan BC juga 90 derajat tegak lurus. Maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi dari garis FH itu adalah garis BC. Kemudian untuk jaraknya yaitu ini garis proyeksinya. Ini merupakan jarak garis FH terhadap proyeksinya yaitu BC. Ini merupakan garis proyeksi, di mana ini adalah jaraknya. Jadi jaraknya bisa kita lihat di sini. Distance or length, kita klik ini. Kemudian karena ini garis bantu, maka kita akan menggambar sebuah segmen garis, yaitu garis F terhadap garis B, kemudian garis H terhadap garis C. Kita hilangkan kita hilangkan garis bantunya dulu. Nah, jadi garis FB dan juga HC merupakan jarak proyeksi dari garis FH dengan garis BC. Bisa kita lihat jaraknya yaitu 10,77. Nah, jadi proyeksi dari FH terhadap garis BC adalah BC. BC ini merupakan hasil proyeksinya, dan ini merupakan garis pemroyeksi atau jaraknya, yaitu 10,77. Nah, kemudian proyeksi garis terhadap bidang, misalnya garis FG dengan bidang ABCD, maka proyeksinya yang mana? Proyeksinya yaitu ketika ini kan segmen garis, yaitu garis FG. Nah, ketika tiap titiknya ini kita tarik garis pada bidang ini harusnya tegak lurus. Jadi titik F kita tarik garis dengan titik B, maka mereka akan tegak lurus di BC dan juga AB. Nih, misal nih, kita klik garis FB dengan BC, nah 90, maka tegak lurus. Setelah itu FB dengan AB juga 90, maka tegak lurus. Kemudian titik ini garis GC dengan CB juga 90, terus GC dengan DC juga 90, maka proyeksi dari FG terhadap bidang ABCD adalah garis BC. Kemudian jika kita lihat bahwa garis FG memang sejajar dengan garis BC. Jadi, proyeksi dari garis FG terhadap bidang ABCD adalah garis BC, di mana garis pemroyeksi atau jaraknya adalah FB dan juga GC. Jika kita lihat jarak dari
garis FG terhadap garis BC itu adalah 4 cm. 4. Nah, 4. Jadi jaraknya adalah 4 dan hasil proyeksinya adalah garis BC. Oke, selanjutnya yaitu proyeksi bidang terhadap bidang. Misalnya ini bidang EFGH terhadap bidang ABCD. Maka bisa kita lihat bahwa setiap titik sudut pada bidang ini itu sejajar dengan titik sudut yang ada di sini. Kita lihat dulu sudutnya. Misalnya sudut dari ini. Oke, misalnya kita lihat sudutnya dari garis EA dengan AB 90 derajat, maka tegak lurus. Selain itu, EA juga tegak lurus dengan ini AD. Nah, 90. Kemudian ini HD dengan DC juga 90. Terus HD dengan DA 90 juga. Kemudian ini CGC dengan CB 90 juga. Kemudian CG dengan DC juga 90. Kemudian selanjutnya ini ada FB dengan BC 90 juga. Kemudian FB dengan AB juga 90. Nah, jadi terbukti bahwa proyeksi dari bidang EFGH adalah bidang ABCD, di mana garis pemroyeksinya yaitu EA, bisa juga HD, bisa juga GC, bisa juga FB. Jadi jaraknya yaitu garis ini. Bisa kita lihat bahwa panjangnya nih, panjang dari EA yaitu 4, panjang dari HD yaitu 4, panjang dari GC yaitu 4 juga, terus FB juga 4. Selanjutnya kita beralih pada bangun ruang limas segi 4. Pertama-tama kita gambar dulu limasnya. Limas segi 4, maka alasnya berbentuk persegi. Kita buat ini poligon. Misal kita buat alasnya panjangnya yaitu 5. Terus kita pilih ini. Kita pilih ini extrude to pyramid. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih tingginya kita mau berapa. Misal kita mau tingginya 8. Klik OK. Nah, sudah terlihat prismanya. Ini dia prismanya. Kemudian kita tinjau. Pertama-tama kita tinjau proyeksi titik ke garis. Misalnya titik ini, titik F pada garis AB. Nah, kita tinjau mana yang siku-siku. Ini kita menggunakan garis bantu, kita klik titik F dengan garis AB. Nah, ini dia garisnya. Terus kita beri nama titiknya, ini titik perpotongan dari ini dan AB. Nah, muncul titik apa ini? Titik
Kita beri nama titiknya yaitu titik L. Klik OK. Nah, ini dia garisnya. Nah, jadi terlihat ya. Kita tinjau sudutnya ya. Sudut dari titik HE dengan AB yaitu 90. Ini dengan ini. Nah, ini 90 derajat. Jadi ini tegak lurus ya. Jadi proyeksi titik F terhadap garis AB yaitu ini, titik L di sini, titik L. Yang mana jaraknya yaitu ini, jarak titik F dengan proyeksinya yaitu titik L itu adalah FL ini. Ini adalah garis pemroyeksi atau jaraknya. Selanjutnya yaitu proyeksi titik terhadap bidang. Misal ini titik F terhadap bidang ABCD. Yang mana kita harus mencari garis yang tegak lurus dengan bidang ABCD. Jadi kita membuat segmen garis dulu. Itu garis A dengan C, garis D dengan B. Nah, ketemulah titik potongnya. Ini titik potong di sini. Ini kita beri nama titiknya yaitu titik P. Nah, kita hubungkan garisnya. Nah, ini kita lihat apakah tegak lurus. Titik FP dengan ini garis AC. Nah, 90 berarti tegak lurus. Terus titik FP dengan DB juga 90, maka tegak lurus. Jadi, proyeksi titik F terhadap bidang ABCD adalah titik P, di mana jaraknya yaitu FP. Kemudian selanjutnya kita lihat proyeksi titik D terhadap bidang FBC. Nah, pertama-tama kita membuat garisnya, ini garis bantunya dulu, titik F dengan garis BC, kita klik. Nah, ketemulah sebuah garis. Nah, di sini terlihat memotong ini garis yang kita buat dari titik D, memotong di sini. Kita gambar perpotongan garisnya. Nah, ini adalah kita beri nama titik O. Oke. Terus kita lihat ininya, sudutnya dari sini ke sini 90. Jadi titik D, proyeksi titik D terhadap bidang BFC itu ada di titik O. Jadi titik O ini adalah proyeksi dari titik D. Karena apa? Karena ini tegak lurus di sini. Ini 90, di sini juga 90. Tegak lurus. Jadi proyeksinya titik D terhadap bidang BFC itu ada di titik O di sini, perpotongannya di sini. Jadi ini merupakan proyeksi dari titik D. Selanjutnya yaitu proyeksi garis terhadap garis, misal garis FB dengan garis AB.
kita bisa menggunakan bantuan garis perpendikular line. Di sini kita klik dari titik F terhadap garis AB. Nah, jadi ini tegak lurus di sini. Kita lihat sudutnya yaitu 90 derajat. Jadi proyeksi garis FB terhadap garis AB itu adalah garis ini. Mungkin kita bisa beri nama perpotongan garisnya di sini, garis AB dengan ini kita beri nama garis Y. Kita klik OK. Jadi FY ini merupakan proyeksi dari garis FB. Selanjutnya misalnya kita bisa juga ini kita buat segmen garis dulu dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, terus ini dengan ini perpotongannya di sini. Nah, ini kita beri nama garis P. Kemudian kita hubungkan FP. Nah, FP ini bisa disebut juga dengan hasil proyeksi FC dengan garis CA. Nah, jadi FP ini bisa kita sebut juga hasil proyeksi dari garis FC terhadap CA. Bisa juga kita katakan FP ini hasil proyeksi dari garis FD terhadap DB. Bisa juga FA terhadap AC, hasilnya juga FP. Kemudian FB dengan BD ini itu juga hasil proyeksinya itu adalah FP. Jadi garis FP ini merupakan hasil proyeksinya. Selanjutnya yaitu proyeksi garis terhadap bidang. Misal bidangnya kita punya bidang ini FAB. Nah, FAB ini misal kita buat, nah misal ini bidangnya yaitu FAB, terus garisnya yaitu DC. Jadi proyeksi dari garis DC terhadap bidang FAB kita bisa gunakan garis bantu ini. Kita klik titik C, terus terhadap ini garis FB, kemudian titik D terhadap garis FA. Nah, di sini kemudian kita ini kita cari titik potongnya. Nah, di sini, terus ini titik potongnya di sini. Kemudian kita beri nama, ini misal kita beri nama P. Kemudian yang ini kita beri nama O. Nah, kemudian kita hubungkan PO-nya. Nah, ini dia. Jadi, proyeksi garis CD terhadap bidang BAF itu adalah ini, garis OP. Garis OP ini merupakan hasil proyeksinya, kemudian jaraknya yaitu ini, garis pemproyeksi. Ini jaraknya yaitu CO dan juga PD. Selanjutnya yaitu proyeksi bidang terhadap bidang.
Misal ini bidang CDF terhadap bidang ABCD. Nah, kita buat segmen garisnya terlebih dahulu. Ini dengan ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Ini kita beri nama titik P. Nah, jadi FP ini di sini. Terus kan ini bidang CFD dengan bidang ABCD. Nah, ini kan bidangnya punya 3 titik. Nah, titik pertama kita hubungkan pada bidang ini, hasilnya di sini, tegak lurus di sini. Apakah tegak lurus? Kita lihat. Ini dengan ini 90 jadi tegak lurus. Kemudian titik C terhadap bidang ABCD. Titik C ini terhadap bidang ini, siku-siku di sini. Tegak lurus di sini. Terus titik D juga tegak lurus di sini. Jadi bayangannya yaitu ini C, P, D. Jadi ini merupakan bayangan atau proyeksi dari bidang CFD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.